Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini Minggu 14 April tahun 2024, kita masih diberi kesempatan hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sabar, Ia sangat setia. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya supaya saudara sehat rohani dan jasmani, tambah mengenal Tuhan dengan benar, dan dimampukan menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, sebagai rangkaian firman Tuhan atau khotbah menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, baiklah kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk pelayanan Roh Kudus yang menolong menghibur hati kami waktu susah, menguatkan kami waktu ke dalam keadaan lemah, mengajar dan menegur kami waktu salah. Terima kasih Tuhan baik. Sungguh Engkau Immanuel. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan, dan mohon kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sungguh rindu menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempelajari firman-Mu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mohon berkat Tuhan, agar kami bisa mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dikatakan bahwa dalam firman Allah yang hidup, pada hari itu juga 2 orang dari pengikut Yesus, Kleopas dan temannya, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 10-11 km jauhnya dari Yerusalem. Saudara bisa bayangkan ya, 7 mil itu sekitar 10-11 km jauhnya dari Yerusalem. Saya lanjutkan ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya. Mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Atau dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, kesedihan tampak jelas pada wajah mereka. Ayat 18 dan 19, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20-24. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia, maksudnya Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, Kleopas dan temannya itu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dicatat, Yesus berkata kepada mereka, "Bodoh benar kalian ini, sukar benarkah bagi kalian untuk mempercayai nubuatan yang telah dikatakan para nabi? Bukankah oleh para nabi sudah dinubuatkan dengan jelas bahwa Mesias, juru selamat, akan mengalami segala penderitaan itu sebelum memasuki kemuliaannya?" Jadi 2 orang itu serta murid-murid dan pengikut yang lain hanya mengenal Yesus secara separuh-separuh, yaitu sebagai nabi yang berkuasa. Mereka berharap dia akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi bukan itu tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Dan dia bukan hanya sekedar nabi, dia Tuhan, dia juru selamat. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Waktu ia, Tuhan Yesus, duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, 2 orang itu ya, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, dikatakan mata mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Seperti ada selubung penghalang. Tetapi dikatakan juga waktu mereka melihat, mendengar Yesus memecahkan roti dan mengucap syukur, tiba-tiba mata mereka seolah-olah terbuka.
Mereka mengenali dia. Dan pada saat itu juga Yesus lenyap dari pandangan mereka. Lihat ayat 32. Mereka bersaksi bahwa hati mereka berkobar-kobar, meluap, bergelora, terasa membara, semangat lagi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus bicara kepada mereka dan menerangkan isi kitab suci selama perjalanan. Jadi selama ini mereka baca kitab suci tapi tidak mengerti. Akibatnya yaitu tidak tahu atau lupa bahwa Mesias harus menderita baru dibangkitkan untuk mendapat kemuliaan. Membuktikan bahwa dia bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa. Apa sih tujuan Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada dua orang itu yang sedang meninggalkan Yerusalem dan mau pulang ke kampung yang namanya Emmaus? Pertama, menegur kebodohan mereka karena tidak percaya terhadap kesaksian Maria Magdalena dan perempuan lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup, dia tidak mati. Mayatnya tidak dicuri. Ia bangkit, ia hidup, ia berkuasa. Yang kedua, tujuan Yesus untuk menampakkan diri kepada dua orang itu untuk mengingatkan, menjelaskan pada mereka tentang kesaksian isi kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi, tentang dirinya, bahwa Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin, pasti digenapi dengan waktu dan cara Tuhan. Jadi tidak usah ragu kepada firman Tuhan. Mereka dengar, mereka baca tapi gak ngerti. Tetapi waktu Tuhan menjelaskan, dikatakan hati mereka bergembira, semangat, berkobar. Padahal mereka datang dengan sedih dan murung. Yang ketiga, mengapa Yesus menampakkan diri kepada kedua orang itu yang sedang menuju Emmaus? Untuk membuat mereka lebih mengenal Yesus secara seutuhnya. Bukan sebagian-sebagian, tetapi mengenal Tuhan secara sejati. Jadi penampakan Tuhan Yesus itu bukan untuk nakut-nakutin atau tidak berguna, tapi untuk menegur kesalahan kebodohan mereka, untuk mengingatkan dan menjelaskan mereka tentang firman Tuhan, dan untuk membuat mereka mengerti, mengenal Yesus seutuhnya. Apa reaksi mereka? Dua orang itu ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka ditegur oleh firman Tuhan, ketika mereka terbuka matanya sehingga mengenal Yesus seutuhnya, bukan separuh, hati mereka berkobar-kobar, semangat baru muncul, kesedihan sirna hilang. Kehadiran Yesus di tengah mereka mengubah situasi, mengubah kondisi. Masalah tetap ada, persoalan tetap banyak, tetapi cara mereka, paradigma mereka berpikir berubah. Dan mereka segera kembali lagi ke Yerusalem. Ngapain? Udah pergi ninggalin Yerusalem, kok balik lagi? Untuk menyaksikan kepada 11 murid dan pengikut lainnya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus dahsyat. Kami sudah berjumpa dengan dia. Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan yang selama ini kami tidak mengerti. Hati kami bergembira, semangat kami yang baru muncul sebab Yesus hidup. Kami gak sedih lagi. Kami memiliki sukacita. Ada pengharapan. Karena Yesus Kristus bukan hanya Nabi, dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Masa depan kami sungguh ada. Harapan kami tidak akan hilang. Kami akan bersaksi kepada banyak orang. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus Tuhan.
Dia benar juru selamat. Mari kita mengenal Dia lebih sungguh. Mari kita mengerti firman Tuhan. Mari kita lebih tahu jelas rencananya. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit, dengan pengalaman kita yang sedikit. Kleopas dan temannya sesudah berjumpa Yesus, mendapat penjelasan, memiliki persekutuan yang baru. Dari sedih karena mengandalkan pikiran yang terbatas, menjadi sukacita dan semangat. Dari bodoh atau buta atau tertutup rohaninya, menjadi terbuka mata rohaninya. Punya pengertian yang benar mengenai Yesus. Yang ketiga, jadi saudara, kita perlu berjumpa Yesus secara pribadi melalui pujian, penyembahan, doa yang sungguh tiap hari. Melalui mendengar firman Tuhan, mengerti, merenungkan, dan meresponinya dengan positif. Melalui persekutuan yang lebih akrab dengan Tuhan. Relasi diperbarui, tidak ada yang serupa dengan Kristus. Kleopas dan temannya bisa berubah, saya dan saudara pun bisa berubah. Dari sedih, dari mata rohani tertutup, dari tidak ada pengharapan, takut, bisa menjadi sukacita, semangat, terbuka mata rohani kita, dan punya semangat baru. Bersama Tuhan kita bisa. Bapa, Kau setia. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, tolong kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena Tuhan, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami adalah anak-Mu, biji mata-Mu, berharga di mata-Mu. Kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami minggu depan dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, doa syafaatnya bagi kita, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menolong saya dan saudara untuk dapat mengenal Tuhan lebih lagi, memiliki persekutuan dengan Tuhan lebih lagi, jadi kuat, jadi tidak sedih lagi, jadi semangat lagi, menyongsong hari-hari yang akan datang. Bersama Tuhan kita bisa melakukan kehendak-Nya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Immanuel. Shalom.